Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriyanti Tarihoran dari Tadris Biologi 2 semester 5 dengan NIM 0310192055. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil jawaban UAS praktikum genetika saya. Yang saya hormati dosen pengampu Umi Nura Afini Dwi Ajayanti MPD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja di sini saya ingin menjelaskan mengenai judul dan tujuan praktikum yang pertama. Nah, judul praktikum yang pertama yaitu mengenai pengamatan fase pembelahan mitosis bawang merah dengan metode squash. Nah, tujuan praktikum 1 ini yaitu untuk dapat mengamati fase pembelahan mitosis sel bawang merah. Selanjutnya prosedur kerja praktikum 1. Yang pertama, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Selanjutnya, potong akar bawang merah secukupnya dengan menggunakan cutter. Kemudian beri larutan HCl 1-2 tetes dengan menggunakan pipet tetes yang berfungsi untuk melunakkan sel-sel yang ada pada ujung akar bawang merah. Nah, yang keempat, setelah direndam selama 2 menit sampai benar-benar lunak, selanjutnya beri larutan safranin yang akan memberikan warna merah pada preparat. Lalu pindahkan preparat dengan menggunakan kuas sebagai alat bantu untuk mengambil larutan safranin secukupnya, yaitu sebanyak 2 tetes sampai larutan tersebut menyerap pada sel-sel akar bawang merah. Diamkan selama 2 menit. Setelah 2 menit, pindahkan objek atau preparat pada objek gelas dan tutup dengan deglas. Setelah dipindahkan ke objek gelas, tekan objek gelas lalu tutup dengan deglas. Ditekan dengan kemiringan 45 derajat. Selanjutnya ditekan dengan menggunakan metode squash. Lalu ditekan kembali pada preparat hingga terpisah. Kemudian masukkan preparat dalam mikroskop dan atur posisinya. Lalu amati yang didapatkan di dalam mikroskop. Selanjutnya fungsi fiksasi dan mesarasi dalam pembuatan preparat akar bawang merah dalam percobaan praktikum 1. Nah, pada praktikum 1, menurut saya fungsi fiksasi dalam pembuatan preparat akar bawang merah dalam percobaan praktikum ini adalah untuk bisa menghentikan aktivitas seluler dan mengawetkan proses yang terjadi ketika akar bawang merah dipotong. Sedangkan fungsi maserasi dalam pembuatan preparat akar bawang merah dalam percobaan praktikum adalah untuk mempermudah proses pengamatan tahapan pembelahan mitosis yang dapat dikatakan berhasil terfiksasi. Nah, fiksasi ini dimaksudkan agar kondisi fisiologis potongan akar bawang merah atau Allium cepa stabil untuk jangka waktu tertentu, sama dengan kondisi saat dipotong. Nah, maserasi dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan komponen dari sel-sel Allium cepa jadi tetap dalam keadaan hidup. Nah, ini merupakan gambar dari sel bawang merah. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan sel ujung akar bawang merah pada video praktikum yang ditampilkan. Menghasilkan yang pertama, membran sel terlihat memanjang. Yang kedua, terjadi pembelahan dan pergeseran kromosom ke kutub yang berlawanan. Yang ketiga, terdapat seperti gelendong-gelendong yang berwarna merah di bagian tengah. Nah, hasil pengamatan yang dilakukan pada sayatan akar bawang merah dapat kita lihat dari hasil mikroskop bahwa terdapat 2 fase yang terlihat, yaitu fase profase di mana terdapat gelendong-gelendong berwarna merah seperti yang ada di gambar ini. Nah, pada fase profase ini ditemukannya benang spindle dan pergeseran sentriol ke kutub pembelahan. Kemudian anafase di mana terjadinya pergeseran kromosom ke kutub yang berlawanan. Kemudian membran selnya memanjang dibandingkan fase metafase dan profase. Nah, selanjutnya itu judul dan tujuan praktikum kedua. Nah, judul praktikum kedua ialah variasi hewan manusia atau cakram genetika dan tumbuhan.
Yang kedua, tujuan praktikum ini adalah menjelaskan tipe-tipe keragaman pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang kedua, membuat cakram genetika. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan karakter pada tumbuhan dan hewan yang diamati. Nah, hasil pengamatan pada tumbuhan dan hewan yang diamati adalah setiap individu atau spesies memiliki suatu perbedaan yang menyebabkan adanya variasi hewan atau keanekaragaman untuk hewannya itu seperti warna bulu, warna mata, dan bentuk ekor. Sedangkan pada variasi tumbuhan atau keanekaragaman seperti bentuk batang, warna bunga, dan bentuk bunga yang dimiliki tumbuhan tersebut. Nah, dari variasi hewan, kita ketahui bahwa perbedaan dari bentuk mata, warna bulu, dan bentuk ekor. Sedangkan pada tumbuhan itu bentuk batang, warna bunga, dan bentuk bunga. Sedangkan pada manusia, kita tahu perbedaan seperti cuping telinga, golongan darah, dan bentuk rambut. Selanjutnya, perbedaan pada karakter dapat terjadi karena perbedaan pada karakter yang diamati, terjadi dikarenakan dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan sekitar. Karena variasi hanya hasil aneka kombinasi informasi genetik yang sudah ada dan tidak menambah karakteristik baru pada informasi genetik. Dan variasi ini selalu terjadi dalam batasan informasi genetik yang ada, karena disebabkan oleh keanekaragaman individu yang memunculkan variasi dan sifat individu ditentukan oleh gen. Nah, faktor genotip yang berinteraksi dengan faktor lingkungan memunculkan sifat yang tampak dan fenotip. Nah, variasi genetik pada makhluk hidup merupakan keragaman gen yang menunjukkan jumlah total dari karakteristik gen yang dapat diamati pada makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki susunan gen yang tidak sama. Adanya perbedaan gen tersebut terjadi baik pada tingkat spesies maupun tingkat populasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari hasil praktikum cakram genetika. Nah, dapat disimpulkan yang dapat saya simpulkan ialah mengenai hasil praktikum cakram genetika ini, kita dapat mengetahui sifat pada manusia, khususnya yang berkaitan dengan sifat genetik misalnya jenis kelamin, bentuk rambut, dan bentuk lidah, ibu jari, cuping telinga, golongan darah, lesung pipih, dan masih banyak lagi. Nah, cakram genetika ternyata bisa digunakan untuk melihat keanekaragaman manusia berdasarkan sifat fenotip yang terlihat akan tetapi tidak bisa digunakan untuk menentukan kemiripan seseorang yang memiliki kesamaan indeks genetika. Karena masih banyak faktor-faktor lain yang menentukan termasuk faktor lingkungan dan keterbatasan jumlah sampel serta variasi yang digunakan. Terdapat variasi sifat pada manusia, khususnya yang berkaitan dengan sifat genetik. Misalnya jenis kelamin, bentuk rambut, bentuk lidah, ibu jari, cuping telinga, dan golongan darah. Nah, semakin tinggi indeks yang dihasilkan, maka semakin banyak perbedaan yang dihasilkan pula. Dan semakin sedikit indeks yang dihasilkan, maka semakin banyak pula kemiripan yang dihasilkan. Selain itu, semakin rendah indeks yang dimiliki, maka semakin banyak pula sifat dominan yang dimiliki. Sedangkan semakin tinggi indeks yang dimiliki, maka semakin banyak pula sifat resesif yang dimiliki. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu walinaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.